Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Kali ini saya akan membahas dasar pemrograman Java. Kalau sebelumnya saya sudah membahas aturan penulisan coding di Java. Nah, di video tutorial kali ini saya akan membahas tipe data dan variabel di Java. Project sebelumnya saya sudah membuat dengan nama dasar Java. Di sini saya akan membuat lagi satu kelas baru untuk mempraktekkan penggunaan tipe data dan variabel pada Java. Oke, langsung saja saya klik kanan. Saya membuat satu kelas. Saya pilih Java main class. Saya akan berikan nama variabel dan tipe data. Nah, ini sudah terbentuk kelasnya. Oke, nah sebelum saya membuat contoh programnya, ada beberapa yang perlu saya jelaskan, bahwa di pemrograman Java ada beberapa tipe data yang sering kita gunakan, seperti tipe data yang biasa kita gunakan pada Java yaitu tipe data pada Java. Yang pertama ada tipe data integer atau integer. Nah, tipe data integer ini yaitu tipe data yang digunakan untuk angka ataupun bilangan bulat. Nah, terus tipe data yang kedua ada tipe data float. Nah, untuk tipe data float itu digunakan untuk pendeklarasian variabel yang bernilai bilangan desimal. Nah, untuk bilangan desimal sebenarnya di sini ada dua yang biasa kita gunakan tipe datanya, yaitu float dan double. Nah, ini cuma bedanya antara float dengan double itu dari segi size-nya. Nah, kalau float itu lebih kecil, nah kalau double itu tipe data yang lebih besar. Nah, tapi ini sama-sama untuk bilangan desimal. Nah, kalau yang pertama tadi untuk integer itu untuk bilangan bulat, seperti itu. Nah, selain tipe data angka, ada juga tipe data karakter atau yang lebih sering disebut dengan tipe data string, seperti itu. Nah, jadi ada tipe data string. Nah, tipe data string ini sebenarnya adalah tipe data objek yang bisa menggabungkan antara karakter huruf dan angka, seperti itu. Nah, untuk karakter sendiri bisa kita menggunakan tipe data char. Nah, jadi untuk tipe data yang keempat ini itu tipe data char, di mana bisa menampung karakter baik itu huruf maupun angka. Nah, inilah tipe data yang sering digunakan, tipe data sederhana pada Java. Nah, dari tipe data ini yang ingin saya praktekkan penerapannya dalam pemrograman Java. Oke. Nah, kita kembali kepada NetBeans. Nah, NetBeans yang di sini saya sudah membuat tadi kelas. Yang pertama saya ingin contohkan untuk membuat variabel dan tipe data. Nah, variabel itu sebenarnya adalah salah satu tempat penyimpanan data sementara, di mana variabel itu sifatnya nilainya dapat berubah-ubah dengan menggunakan tipe data yang tetap atau yang sama. Contoh di sini saya mau membuat sebuah variabel nama. Nah, ketika kita mau membuat variabel nama, otomatis kita harus mencari tipe datanya yang tepat, seperti itu. Karena yang teman-teman harus ingat bahwa ketika kita membuat variabel itu selalu diikuti dengan tipe data.
Ya, artinya semua variabel yang kita buat itu harus mempunyai tipe data. Nah, disinilah peran dari tipe data yang teman-teman nantinya ketika membuat program harus menggunakan tipe data yang tepat. Nah, kembali tadi ke contoh bahwa ketika membuat variabel nama, di mana nama biasa itu mengandung sebuah karakter yang berupa huruf gitu, dan lebih karakternya itu biasa lebih dari satu gitu. Nah, otomatis kita harus menggunakan tipe data yang tepat. Nah, tipe data yang tepat untuk variabel nama ini itu adalah string. Nah, bentuk umum penulisan tipe data dan variabel di Java seperti ini. Harus diawali dengan nama tipe datanya, lalu diikuti dengan nama variabel. Contoh nama gitu. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah pendeklarasian variabel. Jadi saya membuat sebuah variabel, ya, saya membuat sebuah variabel dengan menggunakan tipe data string, seperti itu ya, struktur penulisan. Nah, yang kedua, saya membuat lagi sebuah variabel nilai, ya. Nah, di mana nilai itu nanti akan berisi dengan angka. Nah, otomatis kalau kita berbicara angka, tadi ada dua jenis angka, yaitu bilangan bulat dengan bilangan desimal. Nah, contohnya di sini kalau saya mau memberikan nilai 70 atau 80, otomatis saya harus menggunakan tipe data integer. Diikuti dengan nama variabelnya yaitu nilai. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah ada dua variabel dengan tipe data yang berbeda. Variabel yang pertama yaitu menggunakan tipe data string, variabel yang kedua dengan menggunakan tipe data integer. Nah, jadi ini adalah deklarasi variabel gitu. Oke. Nah, selanjutnya setiap variabel ini kita akan memberikan nilai. Nah, berarti di sini pemberian nilai dari masing-masing variabel. Nah, jadi ini adalah hanya sebuah komentar ya. Jadi bisa teman-teman membuat sebuah komentar. Fungsi dari komentar ini bisa mengingatkan kita ketika nanti membuka lagi program ini, ya, kita akan mengetahui bahwa fungsi dari listing baris ini adalah ini, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya memberikan nilai dari masing-masing variabel. Nah, variabel yang pertama tadi adalah nama. Nah, contoh di sini saya memanggil nama variabelnya nama sama dengan, nah, otomatis ketika kita menggunakan tipe data string itu harus, kalau mau memberikan nilai harus menggunakan tanda kutip seperti ini. Contoh namanya adalah Ismail Ghazali. Nah, seperti ini. Nah, inilah nilai dari sebuah variabel nama. Jadi Ismail Ghazali ini itu nantinya akan disimpan sementara di variabel nama. Nah, di mana variabel nama tadi ini adalah tipe datanya string seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua yaitu nilai. Nah, untuk nilai ini karena tipe data tadi menggunakan integer, nah berarti tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk memberikan nilai. Contoh saya berikan nilai 90. Jadi langsung saja nilai sama dengan 90. Diakhiri dengan titik koma. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan cetak, ya, cetak hasil. Nah, perintah untuk mencetak hasil di Java yaitu sistem out print line. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan keterangan contoh nama Anda adalah titik 2 itu. Nah, di luar penutup kutip 2-nya kita tambahkan tanda plus, lalu kita panggil variabel untuk nama ini berarti yaitu variabel nama gitu. Berarti kita tulis di sini plus nama gitu. Nah, begitu pemanggilan variabel untuk di Java ya, seperti itu. Nah, yang kedua, sistem nilai Anda adalah
titik 2, lalu di sini kita tambahkan lagi tanda plus, lalu kita panggil variabelnya nilai. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti yang dicetak itu adalah yang ini ya, nama Anda adalah nama, nilai Anda adalah nilai. Maksudnya nama ini adalah siapa dan nilainya berapa gitu. Oke, saya coba jalankan, lalu coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya adalah nama Anda adalah Ismail Ghazali. Nah, ini berasal dari variabel nama. Terus nilai Anda adalah 90, berasal dari variabel nilai. Nah, sedangkan tadi masing-masing variabel kita sudah berikan nilai, yaitu nama sama dengan Ismail Ghazali, nilai sama dengan 90. Maka yang dicetak ke layar atau outputnya yaitu adalah Ismail Ghazali dan 90. Nah, itulah contoh penerapan tipe data string dan integer di Java. Oke. Nah, di sini saya akan lanjut lagi dengan contoh membuat lagi sebuah variabel. Saya akan menambahkan di sini variabel, deklarasi variabel untuk tipe data bilangan desimal yaitu float. Ya. Contoh saya memberikan di sini variabel nilai 2. Oke, gitu ya. Nah, untuk memberikan nilai ya, kita panggil variabelnya nilai 2 sama dengan, nah untuk tipe data float itu tidak perlu juga kita menggunakan tanda kutip 2 ya. Langsung saja kita berikan nilai, contoh nilai 85,6 gitu. Titik koma. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman melihat coding yang saya tulis satu baris ini untuk nilai 2 sama dengan 85,6 itu dalam masih keadaan ada kesalahan atau ada error gitu. Nah, apa error dari sebuah listing ini? Padahal kalau dilihat strukturnya hampir sama dengan yang lain, yang membedakan hanya tipe datanya. Nah, ternyata teman-teman bahwa di Java itu untuk memberikan nilai dari tipe data float itu harus diberikan tanda gitu. Nah, untuk memberikan tanda itu harus diberikan huruf F di belakang, yang gitu ya. Huruf F di belakang inilah menandakan bahwa nilai ini itu tipe datanya float gitu. Oke. Nah, di sini saya akan cetak lagi sistem, lalu saya panggil nilai kedua adalah, nah di sini saya panggil nilai 2 seperti ini ya. Nah, kita jalankan lagi, maka akan muncul hasilnya. Nilai kedua adalah 85,6. Nah, itu. Nah, bedanya kalau kita menggunakan double itu untuk bilangan desimal juga ya. Seperti itu. Nilai 3. Nah, lalu di sini saya akan memberikan nilai dari nilai 3, saya akan memberikan nilai 79,99 gitu ya. Nah, di sini kita tidak perlu memberikan tanda kalau dia menggunakan tipe data double seperti itu. Hanya menulis biasa, hampir sama dengan integer. Tapi kalau integer lagi-lagi itu untuk bilangan bulat. Gitu. Oke. Nah, kita tambahkan di sini untuk mencetak nilai ketiga adalah seperti ini. Kita run lagi. Nah, di sini maka akan muncul hasil nilai ketiga yaitu 79,999 ya, gitu. Nah, itulah cara penerapan tipe data dan variabel di Java ya.
dengan contoh kasus yang saya berikan beberapa deklarasi variabel dengan menggunakan tipe data string, integer, double, dan float seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup untuk materi kali ini tentang variabel dan tipe data di Java.